Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzian Ari Pratama. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 1A. Baik teman-teman semua, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang cara meningkatkan kecerdasan ketahan malangan atau adversity quotient. Nah teman-teman, buat kalian yang belum tahu apa sih adversity quotient atau kecerdasan ketahan malangan itu, IQ atau kepanjangannya adalah adversity quotient merupakan salah satu jenis kecerdasan pada manusia yang berfokus pada cara menyelesaikan suatu masalah dan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kecerdasan ketahan malangan ini penting bagi seseorang untuk kedepannya. Individu akan dituntut untuk mandiri dalam mencari solusi ketika menghadapi masalah. Disitulah kemampuan IQ seseorang diuji. Akan tetapi, IQ perlu diasah sejak usia dini, agar ketika beranjak dewasa, tidak heran dengan masalah dan tantangan yang ada. Dilansir dari kajian pustaka Paul G. Stolz, mengungkapkan beberapa cara untuk seseorang dalam meningkatkan kecerdasan adversity quotient. Apa saja sih cara-cara yang perlu kita lakukan? Cara yang perlu kita lakukan yaitu dengan LEAD. Apa sih LEAD itu? LEAD itu merupakan singkatan dari listen, mendengarkan, explore, menggali, analisis, menganalisis, dan do, yaitu melakukan. Yang pertama, listen atau mendengarkan. Penting bagi seseorang untuk selalu mendengarkan orang lain. Akan tetapi, informasi yang diperoleh juga harus dipikirkan kembali, bukan menerimanya secara mentah-mentah. Disinilah kemampuan IQ seseorang diuji. Guna meningkatkan kecerdasan adversity quotient, seseorang perlu mendengarkan respon orang lain mengenai kesulitan yang dihadapinya. Individu akan inisiatif menyadari dan menanyakan pada diri sendiri, apakah respon tersebut IQ tinggi atau rendah, atau manakah dimensi IQ yang paling tinggi. Yang kedua yaitu explore atau menggali. Selain mendengarkan, cara untuk meningkatkan kecerdasan adversity quotient adalah menggali penyebab masalah. Lewat explore, seseorang dapat menggali dan menjelajahi situasi hidup yang dialaminya saat itu. Individu akan inisiatif mencari tahu apa penyebab dan sumber masalah tersebut. Apakah yang dilakukannya sudah benar? Dan seberapa besar masalah tersebut? Hingga pertanyaan mengenai aspek mana yang harus dimiliki dan mana yang tidak. Setelah menggali lebih dalam, seseorang akan mencari alternatif tindakan sebagai solusi dari suatu masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga, analisis atau menganalisis. Cara berikutnya adalah menganalisis masalah. Poin analisis ini hampir serupa dengan explore, akan tetapi pada cara ini individu dapat menganalisis berbagai bukti yang menyebabkan suatu permasalahan terjadi. Dilansir dari kajian pustaka, ada beberapa bukti yang harus dianalisis seperti bukti seseorang tidak dapat mengendalikan masalah, bukti kesulitan yang mempengaruhi wilayah lain dalam kehidupan, hingga bukti alasan kesulitan berlangsung lama. Fakta tersebut memungkinkan individu untuk menemukan faktor-faktor pendukung IQ, serta menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Dan yang keempat yaitu do atau melakukan. Langkah berikutnya untuk meningkatkan adversity quotient adalah mengambil tindakan nyata setelah melalui cara-cara di atas. Sebelum bertindak, seseorang perlu mencari informasi tambahan untuk berjaga-jaga. Dengan memperoleh informasi tambahan, individu dapat mengendalikan situasi atau keadaan sulit
yang dapat terjadi secara mendadak. Penting bagi seseorang untuk inisiatif bertanya pada diri sendiri sebelum bertindak. Mulai dari bagaimana memperoleh informasi tambahan, bagaimana mendapatkan kontrol atau kendali dalam situasi, dan juga bagaimana mengurangi dampak negatif hingga seberapa lama dampak ini bertahan. Jadi teman-teman, itulah cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan adversity quotient berdasarkan Paul Gestalt. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi seseorang untuk menganalisis masalah yang dihadapinya. Dengan menganalisis dan menggali, maka adversity quotient akan berkembang dengan baik. Selain itu, diperlukan konsentrasi tinggi ketika mendengarkan respon orang lain terhadap suatu masalah, sehingga individu mampu menentukan respon adversity quotient mana yang berpotensial dan mana yang tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.